Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan routes ya atau rute di sini. Jadi di sini rute pada Odoo adalah serangkaian tindakan atau proses yang harus dilakukan mencakup berbagai tahapan seperti penerimaan barang, pengujian kualitas, pengepakan, dan pengiriman. Rute memungkinkan pengguna untuk mengatur alur produksi dan logistik dengan lebih efektif dan memudahkan pengelolaan stok yang ditempatkan di berbagai lokasi. Rute juga memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan operasi gudang dan memastikan pengiriman produk yang tepat waktu dan juga berkualitas. Oke, mungkin itu penjelasan terkait rute-nya. Kita lanjut untuk ke skenario. Nah, di sini untuk skenarionya ya, teman-teman. Di sini kita akan membuat 3 rute besar ya. Di sini di dalam 3 rute itu masing-masing memiliki rules-nya sendiri ya. Mulai dari rules untuk RWFWC1 yaitu mulai dari raw material ya untuk frame ke work center 1. Kemudian rules untuk RWBC atau raw material body dan juga kabin ke work center 2. Dan juga untuk yang terakhir adalah dari work center 3 ke FG ya teman-teman. Nah mungkin itu penjelasan terkait dengan rutenya ya. Dimana di sini untuk work center 1, work center 2, dan work center 3 secara lebih lanjut akan saya jelaskan pada pembuatan work center selanjutnya ya. Tapi di sini kita hanya akan membuat rute untuk lokasi dari work center yang nantinya akan ada di dalam warehouse ya teman-teman. Itu untuk melakukan proses manufakturnya. Nah, sedangkan untuk pembuatan work center dapat kalian lihat pada video saya selanjutnya yang akan dijelaskan juga fungsi-fungsi dari masing-masing work center. Ya, tapi secara garis besar di sini saya jelaskan untuk work centernya, untuk rute, ya, untuk yang pertama adalah pembuatan dari frame ban. Untuk work center yang kedua adalah untuk pembuatan dari bodi mobil ya. Sedangkan yang ketiga adalah untuk pembuatan finish good-nya atau mobil mainannya. Ya, itu untuk rute-rutenya. Datanya dapat kalian lihat di sini terkait dengan rute, supplied warehouse, nama rules-nya, kemudian action rules, operation type, source location, dan juga destination location. Ya, ini untuk skenario-nya. Sekarang kita akan lanjut untuk simulasi pembuatannya. Oke, teman-teman. Di sini kita udah kembali ke Odoo ya. Jangan lupa untuk pergi ke PT Kita Manufaktur ya, memilih PT Kita Manufaktur di bagian sini ya. Kemudian kita akan menuju ke routes di sini melalui home menu, kemudian ke modul inventory ya. Tapi jangan lupa, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita harus melakukan configuration pada settings untuk men-checklist di bagian warehouse untuk multi-step routes, karena kita akan membuat routes di sini. Jika tidak di-checklist maka tidak akan muncul. Oke, kemudian di configuration kita akan membuat routes di sini di bagian warehouse management, kita pilih routes. Nah, di sini kita memiliki beberapa rute ya. Di sini saya sudah membuat untuk rute-rutenya, terdapat 3 rute utama ya. Sedangkan untuk rute lainnya dibuat secara default karena kita memilih pilihan-pilihan ketika membuat warehouse sebelumnya ya, teman-teman. Ketika kalian ingin membuat rute ya, kalian perlu mengklik button create di sini. Kemudian mengisi nama rute, kemudian untuk mengisi supplied warehouse-nya ya. Di sini sesuai dengan pilihannya, apakah untuk incoming dan WIP. Kemudian jangan lupa untuk melakukan checklist di bagian sini untuk warehouse-nya. Kemudian memilih warehouse-nya ya teman-teman. Jangan lupa untuk memilih warehouse di sini. Misal untuk supplied warehouse dari incoming, maka di sini untuk warehouse-nya adalah menuju WIP ya. Kemudian di sini untuk rules-nya ya, ingat di sini untuk rules-nya ya teman-teman. Untuk action-nya, di sini kalian dapat mengklik add align. Kita klik, kemudian saya akan memberikan contoh untuk pembuatan satu rules di sini ya. Untuk action-nya kalian dapat memilih push to. Kemudian di sini untuk operation type-nya kalian dapat memilih untuk, jangan lupa karena kita di sini adalah untuk WIP ya misalnya. Oke, di sini saya akan membuat untuk WIP terlebih dahulu ya. Di sini untuk WIP yaitu pick komponen. Nah, untuk dari WIP pick komponen ini nantinya adalah dari HC stock yaitu untuk frame. Di sini saya cari untuk frame-nya dari RW stock frame. Nah, kemudian nantinya untuk destination location-nya nantinya akan dikirimkan ke work center level 0 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini akan kita klik untuk save and close jika ingin menutupnya. Namun jika ingin langsung membuat yang lainnya, ya untuk rules lainnya kalian dapat mengklik save and new di sini. Kita klik save and new. Tapi di sini jangan lupa untuk memberikan nama rules-nya dulu ya. Di sini kita dapat memberikan nama untuk nama rules-nya ya, frame. Kemudian WCL 1
Ya, ini untuk nama rootnya kalian dapat mengklik Save and New. Nah, di sini akan muncul untuk pop-up Windows baru untuk pembuatan rules selanjutnya. Ya, kalian dapat melakukan seterusnya sesuai dengan skenario. Di sini saya close saja. Kemudian nanti jika kalian sudah mengisi untuk semua rules-nya, di sini kalian dapat mengklik Save Manually ya, teman-teman. Sini kita discard change dulu. Sini saya sudah membuat untuk rute-rute lainnya ya. Sini untuk rute yang pertama ada RWF WC1 ya. Di sini ke work center 1 untuk pembuatan dari frame ban ya. Teman-teman, di sini kita akan mengambil terlebih dahulu ya. Di sini saya akan coba untuk menjelaskannya. Ya, di sini kita akan mengambil dari source location-nya dari frame, kemudian dipindahkan ke work center level 1 untuk menyimpan komponen terlebih dahulu. Yang mana untuk operation type-nya adalah pick komponen ya, teman-teman. Kemudian di sini akan di-push ya, dikirimkan dari work center level 1 ke work center 1. Yang mana akan dilakukan proses produksi atau manufacturing ya. Di sini operation type-nya adalah manufacturing. Selanjutnya akan dilakukan di sini untuk menyimpan hasil produk yang sudah jadi dari work center 1 ke work center level 1. Yang mana work center level 1 akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari hasil dari work center 1 dan 2 nantinya ya. Jadi di sini untuk 3 roles-nya sudah saya buat juga. Untuk warehouse-nya adalah warehouse VIP dan juga untuk supply warehouse-nya adalah warehouse incoming. Oke, untuk rute yang pertama, untuk rute yang kedua ya, di sini ya ini dulu RWBC ke WC2 atau work center 2 ya di sini. Nah, di sini kita lihat untuk work center 2 itu adalah untuk perakitan bodi mobil, yang mana untuk yang dibutuhkannya adalah dari bodi dan juga kabin ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan 2 kali pengambilan komponen, yaitu pick komponen dari bodi ke work center level 0 dan juga yang satunya adalah dari kabin ke work center level 0. Jadi akan ada 2 kali pengambilan atau pick komponen ya, teman-teman. Selanjutnya di sini dari work center level 0 akan diarahkan ke work center level 2 ya, bukan ke work center level 1 karena memang berbeda untuk proses perakitan work centernya. Selanjutnya di sini yang terakhir akan dilakukan store finish product dari work center level 2 ke work center level 1, yaitu hasil ya. Jadi di sini untuk hasil dari work center level 1 dan work center level 2 akan disimpan di work center level 1. Oke, jadi untuk work center 1 dan 2, hasil-hasilnya akan di-center di work center level 1 di sini ya, teman-teman. Oke, itu untuk rutenya ya. Untuk rute yang terakhir, ini adalah rute untuk pembuatan hasil produk jadinya untuk mobil mainannya. Di sini akan dilakukan pick komponen dari work center level 1 ke work center level 2 ya. Akan mengambil yang tadinya udah jadi dari work center level 1, dari work center 1 dan juga dari work center 2, nantinya akan diambil. Dan ada nantinya dari work center level 1 ke work center level 2. Oke, kemudian juga nantinya akan dikirim ke work center level 2. Nah, kemudian dari work center level 2 akan dilakukan manufacturing ke destinasinya itu work center 3. Ya, di work center 3 akan dilakukan untuk pembuatan dari produk jadinya. Jadi dari work center level 3 akan dilakukan store finish product ke stock dari warehouse finish good ya. Di sini logonya, di sini untuk kodenya adalah FG, yang mana itu adalah warehouse finish good. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang HC adalah warehouse dari WIP, jangan lupa. Oke, ini juga ada untuk supply warehouse-nya dari warehouse WIP dan juga untuk warehouse-nya adalah warehouse finish good. Jangan lupa untuk melakukan checklist di bagian ini ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian melakukan pembuatan rules ya, terutama di bagian applicability di sini warehouse ya, jangan lupa untuk memilih yang kalian inginkan diterapkan di apa ya. Di sini untuk warehouse-nya kita pilih untuk warehouse finish good. Kemudian klik button save di sini. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Untuk yang ada pemilihan warehouse-nya jangan lupa untuk dipilih applicable on apa. Sama juga halnya untuk rute-rute yang lain ya. Terutama untuk yang pull from. Jangan lupa untuk memilih warehouse-nya akan diaplikasikan di mana. Oke, itu untuk pembuatan rutenya ya, teman-teman. Itu ada 3 rute yang saya buat sesuai dengan data dan skenario yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini untuk lebih jelas mungkin ya, saya akan coba untuk menjelaskan dari produk. Kita ke produk di sini, kita group by berdasarkan ke kategori. Kemudian kita ke work in process-nya. Di sini untuk body mobil tipe tinggi ya. Kemudian kita ke inventory. Kemudian ya di sini untuk body mobil tipe tinggi roots-nya adalah RWBC ke WC2 dan juga manufacture. Kemudian kita view diagram di sini. Ya, kemudian warehouse-nya kita pilih untuk WIP. Kemudian di sini kita klik button overview. Oke, di sini dapat kita lihat ya teman-teman beberapa rute yang dapat kita lihat ya. Di sini cukup banyak rutenya karena tidak hanya
rute-rute yang telah kita pilih sebelumnya. Tapi juga ada rute-rute lain yang juga ada di warehouse tersebut. Tapi kita akan fokus untuk yang berwarna oranye ya di sini. Nah, jadi di sini untuk pembuatan bodi mobil tipe tinggi ya, di sini nanti akan diambil dari body, kemudian dari kabin, kemudian nanti akan diarahkan untuk manufacturing ke work center 2 ya. Di sini kita lihat mengarah ke work center 2 dan selanjutnya dari work center 2 akan disimpan di work center level 1 ya, di HC/stock/work center level 1. Yaitu untuk body mobil tipe tinggi. Kemudian kita kembali ya ke produk, kemudian kita pilih frame ban tipe tinggi di inventory, kita pilih untuk RWF, WC1 dan manufacture. Ya, kita pilih di sini untuk WIP-nya. Oke, kita klik button overview. Nah, di sini kita lihat ya, kita perhatikan saja yang berwarna orange di sini. Dia diambil komponen dari frame. Kemudian di sini dari work center level 0 akan diarahkan ke work center 1 dan juga nantinya akan diarahkan dari work center 1 ke work center level 1 ya, teman-teman. Itu untuk frame ban tipe tinggi. Selanjutnya, di sini kita lihat untuk produk jadinya untuk mobil mainan tipe tinggi dan inventory. Kemudian di sini pilih WC3FG untuk rutenya. Kita view diagram. Kemudian kita pilih di sini untuk warehouse-nya adalah finish good ya, teman-teman. Jangan lupa karena ini adalah hasil dari produk jadi. Kemudian klik button overview. Nah, di sini kita lihat untuk pick komponennya, dia dari work center level 1 ke work center level 2, kemudian dilakukan manufacturing ya di work center 3, kemudian nantinya akan store finish good ke Lego tinggi ya. Oke, itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan rute ya, di sini yang mana saya juga sudah membuat rutenya ya, teman-teman. Kita dapat melakukan group by juga berdasarkan warehouse ya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk rute-rutenya. Nah, di sini untuk rute WIP dan juga untuk rute finish good ya, sudah terkelompokkan sesuai dengan warehouse-nya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan pembuatan rute ya. Jangan lupa untuk diikuti data dan skenario yang tadi saya jelaskan, karena untuk rute-rute yang saya buat di sini dan juga untuk rules-nya sudah saya masukkan di skenario yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin sekian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.